Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajar informatika. Hari ini kita belajar tentang sistem komputer lagi. Kita belajar tentang cara kerja komputer. Nah, yang kita pelajari adalah bagaimana sih komputer itu bekerja. Tugas komputer itu ada 4 dari yang sebelum kita pelajari ya. Yang pertama ada yang namanya input, itu apa? Mengambil data masuk. Lalu ada yang namanya processing, memproses informasi. Lalu ada yang namanya output, itu menampilkan hasil. Dan storage itu menyimpan informasi. Kita bahas tentang input dulu ya. Itu input apa? Mengambil data masuk. Input itu merupakan pengambilan data informasi masuk dari perangkat input sehingga dapat disimpan dan diproses oleh komputer. Perangkat input berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. Dari yang sebelumnya kita pelajari, contoh perangkat input ada keyboard, ada mouse, ada scanner, ada webcam, ada kamera digital, dan lain-lain. Nah, ini nih fungsinya apa aja? Keyboard itu untuk memasukkan data berupa teks dan perintah. Lalu ada yang namanya mouse. Mouse itu memasukkan data berupa perintah. Lalu ada yang namanya scanner. Scanner itu untuk memasukkan data berupa gambar. Lalu ada yang namanya webcam dan kamera digital, memasukkan data berupa gambar atau video. Dan terakhir, contohnya yaitu mikrofon, memasukkan data berupa suara. Ada beberapa contoh perangkat input yang lainnya. Nah, ada lagi yang namanya storage. Itu adalah menyimpan informasi. Storage merupakan proses menyimpan informasi dalam komputer. Informasi dapat disimpan dalam penyimpanan primer dan sekunder. Bedanya apa? Penyimpanan data primer menyimpan data sementara. Informasi yang disimpan biasanya lebih sedikit, berada di dalam perangkat komputer. Contohnya apa? Seperti yang kita pelajari sebelumnya, ada yang namanya RAM dan ada yang namanya ROM. Nah, kalau penyimpanan data sekunder itu menyimpan data secara permanen. Informasi yang disimpan bisa lebih banyak daripada apa tadi? Penyimpanan data primer. Dapat berada di dalam dan di luar perangkat komputer. Contohnya ada hard disk, ada flash drive, ada memory card, dan lain-lain. Nah ini ya, contohnya tadi yang sebelumnya kita pelajari ada yang namanya RAM atau Random Access Memory dan juga ada Read Only Memory atau ROM. Itu menyimpan data sementara dan tersimpan di dalam komputer. Ada lagi yang namanya Hard Disk Drive atau HDD dan Solid State Drive. Itu menyimpan data secara permanen dan tersimpan di dalam komputer. Jadi disimpannya di dalam komputer ya. Ada juga harddisk itu ada juga yang eksternal, jadi bisa di luar komputer. Nah, lalu ada yang namanya flash drive, memory card, compact disk itu menyimpan data secara permanen dan tersimpannya di luar komputer. Ada lagi namanya processing, itu memproses informasi. Processing adalah proses memproses informasi sesuai dengan perintah yang diberikan. Pemroses data dalam komputer mengubah jenis data dan menjalankan perintah sesuai data yang masuk. Apa aja contohnya? Ada yang namanya CPU, melakukan operasi aritmatika dan logika pada data yang masuk atau tersimpan. Ada juga yang namanya kartu grafis atau video card, mengolah data dan menampilkannya dalam bentuk gambar. Tadi ada yang video berbentuk gambar, ada juga yang namanya kartu suara atau sound card, itu mengolah data dan menampilkannya dalam bentuk suara. Dan terakhir ada yang namanya output, menampilkan hasil. Output itu menampilkan hasil pemrosesan data berupa tulisan, gambar, video, suara, data output, ataupun hasil yang dicetak di atas kertas. Ditampilkan melalui perangkat output. Contohnya yang kemarin sebelum kita pelajari ada yang namanya monitor, proyektor, speaker, printer, dan lain-lain. Nah, kalau monitor dan proyektor itu menampilkan hasil berupa tulisan, gambar, dan data. Kalau speaker headset menampilkan hasil berupa apa kemarin? Benar, suara. Printer menampilkan hasil berupa gambar atau tulisan yang dicetak. Nah, gimana sih cara komputer itu bekerja? Yang pertama, semua informasi data dimasukkan ke dalam komputer melalui perangkat input. Lalu dalam data input itu akan disimpan dan kemudian diproses. Nah, prosesor atau CPU komputer mengambil informasi dari perangkat memori. Prosesor akan memanipulasi atau mengubah informasi menjadi serangkaian perintah atau algoritma dan kemudian mengirimkan informasi yang diproses kembali dan disimpan dalam memori lagi. Perintah itu berlanjut terus sampai informasi yang diproses siap menjadi keluaran.
Lalu komputer akan menampilkan hasil pengolahan data di perangkat output. Nah ini ya cara kerjanya. Input device diproses melalui CPU, ada yang namanya control unit, arithmetic logic unit, lalu disimpan di memori, diambil lagi di memori juga, bisa disimpan juga di external storage ya. Lalu dikeluarkanlah di perangkat output atau output device. Oke, segitu aja. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.